Oke, sesuai dengan judul pada video kali ini kita kembali akan mereview sebuah broker forex ya guys ya. Broker forex yang akan kita review kali ini adalah broker forex multibank. Nah, jadi saat ini saya udah berada di halaman website resmi dari broker multibanknya ya, dan untuk tampilannya itu seperti ini ya guys ya. Ini tampilan halaman website resmi mereka. Dan kalau kita klik di bagian menu bahasa ya, di sini ada sedikit kekurangan ya guys ya, karena memang mereka itu sampai saat ini itu belum support bahasa Indonesia ya. Paling mentok itu ada bahasa Melayu ya. Oke, jelas ya. Jadi di sini saran saya teman-teman bisa menggunakan dua bahasa ya, apakah itu bahasa Inggris ataupun bahasa Melayu. Ya kalau saya sih daripada bahasa Melayu ya, tentu lebih gampang kita menggunakan bahasa Inggris seperti ini. Nah, kemudian sebelum kita membahas fitur-fitur apa aja yang ada di website mereka ini, saya pengen liatin terlebih dahulu ya hal yang menarik dari multibank ya. Ternyata ya, saya cek di WikiFX skor mereka itu cukup tinggi guys ya, yaitu di 8,95 ya. Ini merupakan skor bisa dibilang yang cukup tinggi ya, karena kalau misalnya kita coba kita cek ya di menu beranda WikiFX, 8,95 itu seingat saya masuk 10 besar ya, 10 besar broker terbaik versi WikiFX ya tentunya. Nah benar ya guys ya, jadi si multibank ini itu peringkat 9 ya. Peringkat pertama si Aksi ya, FXCM ya, Nix. Peringkat 9 itu adalah multibank ya. Jadi kalau kita lihat dari skor WikiFX ya, multibank ini itu bisa dikategorikan sebagai broker yang cukup bagus ya. Dan nanti kita akan coba bahas juga ya, apakah spreadnya itu bagus atau tidak. Nah, jadi sebelum kita bahas ya, saya pengen liatin terlebih dahulu fitur-fitur apa aja yang ada di website mereka ya. Dimulai dari halaman dashboard mereka ya. Jadi di sini itu ditampilkan our product ya, ataupun instrumen yang bisa kita perdagangkan ya, mulai dari forex. Kemudian juga ada metal ya, ada emas kayak perak gitu. Kemudian ada share ya, ini ada saham juga. Kemudian ada indeks ya, ada komoditi ya, dan juga ada digital asset ya guys ya, kayak cryptocurrency. Nah, kemudian di bagian bawahnya di sini juga ada mobile version dan juga desktop version ya. Ini udah saya coba dan memang kalau di Indonesia kayaknya belum ada ya guys ya. Jadi kita di sini hanya bisa akses lewat websitenya saja. Kemudian untuk platformnya, di sini teman-teman bisa trading langsung ya menggunakan platform mereka ya yang bernama Multibank Plus, atau kalau misalnya teman-teman belum terbiasa menggunakan platform mereka, di sini juga ada pilihan kalau teman-teman bisa trading menggunakan MT4 maupun MT5 ya. Jadi di sini itu untuk platform tradingnya udah lengkap. Kemudian di bagian bawahnya juga kita ditampilkan jenis-jenis akun yang disediakan di broker multibank ini ya. Jadi mereka itu punya 3 jenis akun, ada akun standar, akun pro, dan akun ECN ya. Sebentar lagi kita akan bahas lebih detail mengenai jenis-jenis akun mereka. Kemudian di sini juga mereka sudah memiliki lebih dari 25 kantor ya di seluruh dunia. Jadi kalian bisa lihat ya, ini adalah kantor-kantor cabang mereka ya, ada di Cyprus ya, kemudian ada di Mauritius, ada di Seychelles ya, kemudian juga ada di Jerman ya, lalu juga ada di Austria ya, dan sebagainya. Ada cukup banyak kantor, dan di sini juga ada program IB ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mempromosikan broker ini juga bisa. Kemudian di bagian bawahnya di sini teman-teman bisa melihat keuntungan ya kalau kalian itu trading menggunakan broker mereka ya. Lalu di bagian bawahnya juga ada deposit bonus ya. Ini kayak promo-promo pada umumnya lah ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya security of funds ya. Ini juga salah satu keunggulan mereka ya. Makanya mereka tampilkan di halaman website utama mereka, dan ini adalah LP-LP yang bekerja sama dengan si Multibank Group ini ya. Jadi mereka menampilkan LP mereka menunjukkan bahwasanya mereka mengklaim ya, mereka itu bukan broker bandar. Makanya di sini mereka menampilkan LP-LP yang bekerja sama dengan mereka ya. Kemudian juga di sini ada berita-berita. Nah, ini nggak terlalu penting ya. Dan kemudian kalau kita ke bawahnya udah habis ya. Ini adalah informasi yang kita bisa dapatkan di halaman dashboard dari si broker multibanknya. Nah, kemudian di bagian about ya. About ini itu menjelaskan regulasi mereka ya. Ini sebenarnya juga udah kita lihat tadi di WikiFX ya, di mana
di WKFX dicantumkan regulasi mereka itu ada 4 ya, ada SIC, ada CAISEC ya, ada SCA dari Uni Emirat Arab dan juga ada MAS ya. MAS ini regulasi yang berasal dari negara Singapura. Jadi secara regulasi mereka ini cukup lengkap juga ya. Ada regulasi tier pertamanya juga di sini. Oke. Nah, jadi itu informasi regulasi yang bisa kita dapatkan dari si multibank ini, dan kalau teman-teman ingin melihat misalnya kayak awardnya, nah teman-teman bisa akses juga ya di sini langsung. Tapi karena menurut saya ini nggak terlalu penting ya, kayak apa yang mereka dapatkan ya tentang mereka. Nah, ini kalian bisa pelajari sendirilah ya. Untuk link websitenya udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Karena di video ini saya akan fokus membahas hal-hal penting aja terkait tentang tradingnya. Oke? Nah, kemudian di sampingnya di sini ada produk. Nah, ini udah kita bahas juga ya. Jadi produk-produk yang bisa kita tradingkan itu ada di forex, metal, share, index, commodity, dan cryptocurrency. Nah, kemudian di bagian platform. Nah, ini juga udah kita jelaskan sedikit tadi. Mereka ada MT4 ya, ada MT5, ada web trader, MT4, MT5, ada social trading ya. Dan kalau kita klik social tradingnya, nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Social trading itu sama kayak copy trading ya. Jadi fitur copy trading mereka ini kita bisa mendapatkan dua penghasilan sebenarnya ya. Kalau misalnya kita tidak ahli dalam trading, nah kita bisa copy master-master yang udah tergabung di multibank ya. Atau kalau misalnya teman-teman itu udah cukup jago ya analisa maupun trading, nah kalian juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi master trader di broker multibank ini ya. Dan untuk penjelasan lebih detail mengenai copy tradingnya ini nanti kita akan bahas di video terpisah ya, karena nanti penjelasannya juga akan sangat panjang ya, jadi nggak akan kita campur dengan review brokernya. Oke. Nah, kemudian di sampingnya di sini ada akun. Nah, ini kita akan coba bahas ya jenis-jenis akunnya. Jadi kita compare terlebih dahulu jadi jenis akun yang ada di broker multibank group ini. Nah, kalau kita klik compare ya, maka di sini itu akan di compare langsung ya guys ya, perbandingan dari ketiga akun mereka ini, di mana di sini kita bisa melihat ya, untuk trading platform dari ketiga ini itu sama ya. Kita bisa tradingkan ketiga akun ini itu di MT4 ya, MT5, di Multibank Plus juga. Oke. Nah, kemudian yang membedakannya adalah di minimum depositnya. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan akun standar, minimum depositnya itu cukup kecil ya, yaitu cuma $50 doang. Nah, kemudian kalau pakai akun Pro itu di $1000, dan untuk akun ICN mereka itu minimum depositnya adalah $10.000. Oke, dapat ya perbedaan antara ketiga jenis akun ini ya. Ini adalah perbedaan yang paling mencoloknya, yaitu di bagian minimum deposit. Nah, kemudian di bagian split. Nah, ini juga udah saya screenshot ya, split dari ketiga akun mereka ya. Dimana kalau di standar akun di sini diklaim split mereka itu dimulai dari 1,5 pip ya. Kemudian kalau untuk akun Pro dimulai dari 0,8, dan untuk akun ICN itu dimulai dari 0 pip. Nah, jadi di sini kita bisa langsung lihat aja ya split yang ada di ketiga akun mereka. Nah, kita lihat terlebih dahulu dari akun standar. Nah, jadi di sini mereka tadi ngeklaim ya split di akun standar itu dimulai dari 1,5 pip ya, ataupun 15 poin. Dan ternyata memang benar ya. Untuk beberapa pair memang splitnya itu seperti itu ya, kayak AUD USD, Euro USD, GBP USD ya. Ini rata-rata di angka 15 poin ya guys ya. Jadi split mereka itu untuk pair-pair mayor ya itu cukup stabil ya guys ya. Nah, sedangkan untuk pair-pair lainnya misalnya kayak AUD CAD, AUD NZD itu agak sedikit lebih tinggi daripada pair-pair mayor mereka ini. Oke? Nah, jadi itu sedikit gambaran ya bagaimana split yang ada di broker multibank ini ya, khususnya untuk akun standar. Nah, kemudian kalau untuk akun ICN, nah di sini tadi di akun ICN mereka mengatakan bahwasannya split mereka itu dimulai dari 0 pip ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini memang splitnya itu cukup rendah ya guys ya. Ada yang 2 poin ya, ada yang 5 poin, 4 poin ya. Jadi rata-ratanya itu di bawah 5 poin semuanya ya. Tapi teman-teman harus ingat minimum deposit di akun ICN ini adalah $10.000 ya. Makanya splitnya bisa semurah ini. Kemudian di akun Pro mereka, di mana tadi di websitenya itu kita udah lihat ya bahwasannya klaim mereka ya split di akun Pro mereka itu dimulai dari 0,8 pips ya, ataupun 8 poin. Dan di sini kalian bisa lihat ya, memang rata-rata ya pairnya itu dimulai dari 8 poin guys ya. Nah, jadi jelas ya akun Pro ini itu splitnya lebih murah daripada akun standar, dan kekurangannya adalah minimum depositnya ya. Kalau tadi akun standar $50 doang udah bisa trading, nah tapi kalau di akun Pro itu $1000 ya minimum depositnya. Oke? Jadi ada plus minusnya guys ya.
Nah, kemudian untuk leverage ya di sini mentok kita bisa dapat 1:500. Kemudian untuk benefits, nah teman-teman bisa menggunakan live support ya, bisa ada social tradingnya juga ya. Kemudian juga ada customer service mereka. Nah, itu adalah perbandingan jenis-jenis akun yang ada di broker multibank ini ya guys ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan coba lihat lagi di bagian Islamic account ya. Jadi Islamic account ini akun free swap mereka ya, dan saya juga udah sempat konsultasi dengan customer support mereka ya. Customer support mereka itu nggak ada yang dari Indonesia tapi ada yang dari Malaysia ya. Saya udah konsultasi dengan mereka dan mereka bilang untuk Islamic account ini selama KTP kita itu Muslim, kita bisa mendapatkan Islamic account ya. Jadi kita bisa free swap ya selama KTP kita itu Islam ya. Tapi kalau misalnya KTP kita itu bukan Islam, itu kita belum dapat fiturnya ya. Oke, kemudian untuk account funding, nah ini udah pernah kita bahas juga ya. Jadi sebelum saya buat video ini, saya udah bahas cara deposit ya di multibank ini. Kemudian cara withdrawnya juga udah pernah saya bahas ya. Kalian bisa aja cek videonya itu di video playlist ya, yang udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Kalian tinggal klik aja video playlistnya, nanti kalian bisa lihat video waktu saya daftar ya, waktu saya deposit dan waktu saya withdraw di broker forex ini. Nah, kemudian di sampingnya itu ada yang namanya menu promotion ya. Menu promotion ini nggak terlalu penting juga ya bagi saya pribadi, karena saya jarang banget menggunakan bonus-bonus yang ada di broker forex, karena tentunya kalau kita pakai bonus kita akan kena syarat dan ketentuan ya. Jadi kita agak sulit WD ya kalau kita mengaktifkan bonus. Nah, kemudian di sampingnya ada trading tools. Ini adalah alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mempermudah trading kita ya. Misal kayak ada educationnya ya, kita bisa belajar langsung ya di sini. Kemudian kita juga diberikan trading hours dan holiday notice ya. Jadi kita tahu nih ya, misalnya hari ini bank tutup ya, otomatis pasar tutup misalnya. Kemudian hari ini ada jadwal CPI ya, NFP ya, kemudian FOMC dan sebagainya, nanti akan muncul di bagian sini ya. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa info lainnya. Nah, teman-teman bisa baca-baca sendiri juga ya. Di sini saya akan fokus membahas tentang trading forex-nya aja ya. Makanya di sini ini kita coba skip aja ya. Kemudian di sampingnya juga ada partnership ya. Ini udah sempat kita jelaskan tadi, dimana kalau teman-teman ingin mempromosikan multibank ini, kalian juga bisa menjadi IB mereka. Kemudian di sampingnya ini ada support ya. Support ini kayak biasa. Kalau misalnya teman-teman lama dibahas live chatnya, kalian bisa menggunakan fitur support mereka, di mana kalian bisa langsung kontak dengan support mereka lewat email ya, maupun lewat sosial media lainnya. Oke, nah itu adalah beberapa informasi yang bisa kita dapatkan dari website mereka ini. Nah, sebelum saya menutup video kali ini, saya pengen liatin juga kepada teman-teman bagaimana sih ya halaman client area kalau misalnya teman-teman itu mendaftar ataupun sudah menjadi klien ya di multibank ini. Nah, jadi nanti halaman client areanya itu seperti ini guys ya. Jadi di sini itu nanti akan dimunculkan total balance kalian ya, kemudian ada pairnya ya, dan juga di sini langsung muncul live chatnya ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman klik menu trade ya, di sini itu ada trade activity ya. Kemudian juga ada platform tradingnya mereka, yaitu Multibank Plus ya. Seperti yang saya bilang tadi, selain teman-teman bisa trading di MT5 maupun MT4, kalian juga bisa langsung trading di Multibank Plus mereka. Tapi yang lebih saya sarankan, kalian bisa trading langsung di MT5 ataupun MT4 ya. Kemudian di bagian accounts ini, nah teman-teman bisa melihat trading accounts kalian juga ya. Trading accounts yang udah kalian buat. Nah, di sini saya udah membuat akun trading standar ya, akun pro, dan juga di bawahnya ada akun ECN ya guys ya. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video review kita tentang broker multibank ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.